Pada saat ini, di peperangan ini, kaum muslimin mengalami kekalahan setelah kemenangan yang begitu mudah yang mereka ambil, yang mereka dapatkan. Disebabkan pelanggaran yang terjadi dari sebagian kecil pasukan. Sebagian kecil loh padahal. Sebagian kecil pasukan. Ya. Pada saat itu jumlah kaum muslimin sekitar 700. Dan jumlah kufar pada saat itu di Uhud 3.000. Okay? Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu menyebutkan kisah perang Uhud ini di riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dengan singkat. Bara bercerita, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajala wa kanu 50 rajulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan para pejalan kaki, Rasul ambil 50 orang dan ditempatkan di atas sebuah bukit. Nah, bukit ini yang dibilang bukit Rummat, para pemanah. Dan Rasul memberikan wasiat yang tegas atas mereka, yaitu apa? Agar apapun yang terjadi di bawah, jangan turun, jangan tinggalkan posisi kalian. In ra'aitumuna taqtafuna at-tayru fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Apabila kalian lihat bahkan burung-burung bangkai telah memakani jasad kami di bawah, jangan turun sampai aku perintahkan kalian untuk turun. Wa in ra'aitumuna dhaharna 'alal qaum wa awta'nahum, dan apabila kalian lihat kita telah mengalahkan kaum tersebut, bahkan telah kita injak-injak, fala tabrahu makanakum, jangan kalian tinggalkan tempat kalian, tetap pada posisi kalian sampai aku persilahkan kalian untuk turun. Okay? Kemudian berjalanlah peperangan, dengan mudah kaum muslimin yang jumlahnya lebih sedikit dapat mengalahkan kaum musyrikin yang jumlahnya lebih banyak dengan mudah. Okay? Sehingga barisan terakhir di kaum musyrikin pun, yaitu para wanitanya, mereka berantakan, lari terbirit-birit, kata Al-Bara ibn Azib, sehingga mereka yashtadidna, mereka lari sambil mengangkat thiyabahun, gamis mereka, ila an dhahara khalakhiluhun wa asuquhun, sehingga tampak pada mereka gelang kaki dan betis mereka. Mereka nggak sadar, lari. Ini barisan paling belakang, barisan wanita. Itu udah berantakan begitu, depannya bagaimana? Maksudnya begitu kan? Udah sampai sedemikian kaum musyrikin itu berantakannya. Kaum muslimin pun menghentikan pengejaran, cukup sudah, dan mulai kembali dan mengambil apa yang mereka bisa ambil dari ghanimah, harta rampasan perang. Tergoda yang di bawah untuk turun, melihat yang di atas, yang di bukit pemanah ini untuk turun. Melihat apa? Melihat kaum muslimin di bawah pada mengutin ghanimah. Mereka pengen ikutan. Al-ghanimah ya kaum. Harta rampasan perang, harta rampasan perang. Pemimpin mereka waktu itu Abdullah ibnu Jubair, pemimpin para pasukan pemanah. Abdullah ibnu Jubair, pakai Jubair. Enggak? Dia berkata, anasitu maqala lakum Rasulullah. Apakah kalian lupa yang dikatakan Rasul kepada kalian? Namun mereka berkata, wallahi lanatiyannahum wa lanusibanna minal ghanimah. Kita mau turun, pokoknya kita ikut ngambil ghanimah. Turunlah sebagian besar mereka dan bertahan di atas hanya sebagian kecil bersama Abdullah ibnu Jubair. Khalid ibnu Walid radhiyallahu anhu yang jenius urusan taktik perang, pada saat itu masih di barisan kaum musyrikin. Okay? Masih di barisan kaum musyrikin. Dia lihat kaum muslimin nggak ada yang jagain punggungnya lagi. Jadi fungsi di bukit ini para pasukan pemanah, mereka memanah ke depan. Ketika kaum musyrikin menyerang, mereka memanah jauh ke depan. Okay? Melindungi kaum muslimin yang di bawah. Juga fungsinya menjaga kaum muslimin dari belakang kalau ada yang nyerang dari belakang. Gitu. Dia lihat punggung kaum muslimin kosong dan mereka benar-benar meleng, tidak dalam barisan, tidak dalam keadaan siap, lagi lepas senjata, lagi mungut. Apa yang mereka bisa pungut dari ghanimah? Langsung Khalid bin Walid dengan sigap merapihkan kembali barisan, kemudian dia membawa kaum musyrikin kembali berputar mengitari bukit dan kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang yang sedang lengah kaum muslimin. Sehingga panik, mereka kaget mendapatkan serangan mendadak demikian, sehingga seorang muslim bisa jadi dia memukul muslim yang lain. Kenapa nggak lagi dalam barisan? Berantakan. Ya? Terbunuhlah pada saat itu 70 sahabat terbaik. 70 sahabat terbaik. Dan tidaklah bersisa bersama Rasul SAW bertahan di belakang kecuali 12 orang.
Kecuali 12 orang. Nah, apa yang terjadi dengan Rasul SAW di belakang? Bahkan tersebar di sahatil qital, di arena peperangan ini, kabar matinya Rasul SAW. Rasul mati. Tersebar kabar demikian. Dikarenakan apa? Rasul SAW lagi bertahan di belakang, dan satu demi satu sahabat gugur menaruh badan mereka menutup Rasul SAW agar aku yang mati, jangan Rasul. Sa'ad bin Abi Waqqas di atas, terus dia memanah. Menjaga Rasul SAW di bawah. Setiap ada yang mendekat mau ngehantam Rasul, dia panah. Dan Rasul nawalahu as-siham. Rasul memberikan kepadanya anak panah. Oke? Dia terus dibagi sama Rasul. Irmi ya Sa'ad, panah Sa'ad, hajar. Sehingga Sa'ad berkata, Rasul nawalani sahman, Rasul memberikan kepadaku sebuah panah yang tanpa ujungnya, tanpa tajamnya. Oke? Ini panah ompong dong. Iya kan? Nggak kepake. Tapi Rasul bilang panah. Ya kan, sami'na wa ata'na. Dia siapin, dia lihat mana ini. Dia, ada seorang musyrik yang banyak menjatuhkan kaum muslimin. Jago bener nih, kuat nih orang. Dia keceng, dia sniper. Konnas, sniper. Dia tepat, jago memanah. Tolha dan Sa'ad. Jago memanah. Okay? Dia incar, kemudian dia hajar nih musyrik dengan panah ompong ini. Kena, jatuh, mati. Saat mati, panahan ompong. Dia melihat kepada Rasul, ternyata Rasul pun yang melihat kejadian itu sedang tertawa dan berkata, Irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi. Ya, syaraf, honor. Panah terus ya Sa'ad, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Ya Allah, yang berkata demikian Rasul. Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Panah terus ya Sa'ad. Ya,